Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ikram Al-Bilal. Saya di sini sedang mempresentasikan tugas saya atau kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Bapak Iskandar Nazari, SAG MPD, MSI PhD. Saya berasal dari kelas PAI 3I. Materi saya itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagian pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan hal yang berjalan terus-menerus mulai dari bayi yang baru lahir, masa anak-anak, masa dewasa, dan masa tua. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia juga sudah terungkap secara tersirat dalam Al-Quran di surah Nuh ayat 14 yang berbunyi, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian, yang artinya bahwa pertumbuhan dan perkembangan tidak dilakukan satu waktu, akan tetapi melalui proses dan tahapan-tahapan secara berangsur-angsur. Bagian yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Dan setiap manusia yang lahir akan selalu mewarisi gen yang diturunkan oleh orang tuanya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mereka. Dan manusia mewarisi genetik tersebut yang meliputi bentuk tubuh, warna mata, tekstur, warna rambut, tinggi, dan penyakit. Yang kedua yaitu faktor nutrisi. Nutrisi dalam tubuh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, sebab makanan yang kaya akan nutrisi yang seimbang dapat membantu manusia dalam pertumbuhan dan perkembangan secara optimal seperti kesehatan. Dan yang ketiga yaitu faktor olahraga. Berolahraga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan manusia. Dengan berolahraga, kekuatan otot dan tulang akan terbentuk dengan baik, serta sistem imun tubuh yang dapat terjauhi dari penyakit. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Lingkungan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada lingkungan sekitar yang baik dapat memberikan dampak secara bersosialisasi, mengatur emosi, didukung dengan kemajuan teknologi, rumah tangga, dan perekonomian. Terus yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan dapat menunjang perkembangan manusia. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif pada kesehatan mental, emosional, intelektual, aktivitas sosial, dan pendidikan juga dapat menjadi tempat untuk membimbing menuju kedewasaan. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengaruh hederitas dalam perkembangan. Ibnu Qayyim Al-Qayyim menjelaskan dalam sebuah hadis, pada konsepsi atau pembuahan ada dua hal yang terjadi. Dua hal ini adalah dominasi dan keunggulan, dan dua hal itu dapat terjadi secara berurutan dan juga dapat terjadi berbeda. Dan dalam hal ini, jika sperma laki-laki dominan dan mengungguli ovum perempuan, hasilnya akan menjadi laki-laki yang menyerupai ayahnya. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, hasilnya akan menjadi perempuan dan menyerupai ibunya. Meskipun demikian, Ibnu Al-Qayyim memperingatkan bahwa penentuan jenis kelamin dapat dipahami sebagai hal yang semata-mata ditentukan oleh alam.
karena hal tersebut merupakan urusan yang sepenuhnya tergantung pada kehendak Allah. Dan bukti tekstual menghapus keraguan bahwa faktor herediter memiliki pengaruh. Namun, keputusan atas segalanya itu bergantung kepada Allah. Dengan demikian, herediter dapat mempengaruhi perkembangan intelektual seorang dalam batas yang tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengaruh lingkungan dalam perkembangan. Bukti yang terkenal berkaitan dengan hal ini adalah di mana hadis Rasulullah SAW mengatakan bagaimana orang tua mempengaruhi agama, moral, psikologi umum dari sosialisasi dan perkembangan anak-anak mereka. Hadis ini merupakan bukti tekstual yang paling terkenal dan mempengaruhi lingkungan terhadap seseorang. Dan hadis ini berbunyi, tiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah dan suci, dalam keadaan yang fitrah, suci, orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi jika mereka Yahudi, Nasrani jika mereka Nasrani, atau Majusi jika mereka itu Majusi. Seperti binatang yang liar sempurna, adakah engkau melihat mereka terluka pasal air? Hadis riwayat Bukhari. Terusnya yang ketiga yaitu pengaruh ketentuan Allah dalam perkembangan. Terdapat bukti substansial atau bersifat inti yang memperlihatkan bahwa herediter dan lingkungan semata-mata tidak dengan sendirinya menentukan pola perkembangan individu. Ada hal yang paling utama dalam persoalan tersebut, yaitu segalanya tergantung kehendak Allah. Contoh yang paling mencolok adalah riwayat Nabi Isa ibnu Maryam. Allah membuatnya dapat berbicara dalam buayannya, itu dalam bayi kecil, dalam buayan sang ibu. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan bahasa merupakan bagian integral dalam perkembangan kognitif. Dalam situasi normal, anak mulai berbicara pada usia 2 tahun sepatah kata 2 kata saja. Dan sejalan dengan mereka mulai mengembangkan pembendaharaan bahasa. Kenyataan bahwa Nabi Isa dapat berbicara pada masa buayan menunjukkan itulah kekuatan Allah. Hal ini bukan faktor hereditas dan juga bukan faktor stimulasi intelektual dari lingkungan. Hal tersebut merupakan manifestasi dari kebijakan Tuhan, kebijakan Allah, kekuatannya yang tak terbatas, kehendaknya dan kemampuannya untuk melakukan segala sesuatu. Peran kehendak Allah dalam menentukan perkembangan individual seperti yang dinyatakan dalam pendekatan Islam akan membantu memahami proses perkembangan yang lebih baik dari pendekatan psikologi barat dalam berbagai cara. Dan perlu disadari bahwa tidak semua konstruk dan kecenderungan psikologi dapat secara ketat dipengaruhi oleh semata-mata pengaruh herediter dalam lingkungan. Karena bagaimanapun individu kadang-kadang menunjukkan kecenderungan tertentu yang secara jelas menyimpang dari penjelasan pengaruh herediter dan lingkungan. Selanjutnya yaitu yang keempat, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu proses embrionik. Fase ini adalah fase pertumbuhan dan perkembangan embrio pada masa kehamilan hingga melahirkan. Pada fase ini, embrio berkembang dalam kandungan dengan bertambah ukuran dan berat dan mulai munculnya organ-organ tubuh. Dan yang kedua, pasca embrionik atau bayi. Pasca embrionik adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah lahir. Pada fase ini, organ-organ tubuh pada bayi sudah mulai dapat bekerja, walaupun belum maksimal. Otot dan saraf mulai berkembang dan membentuk kesadaran awal. Dan alat organ tubuh pun mulai digunakan. Yang ketiga itu masa kanak-kanak. Pada fase ini, manusia sudah mulai berkembang secara emosional dan sosial. Keterampilan fisik meningkat dengan aktif, sehingga memicu pertumbuhan yang lebih cepat. Yang keempat, masa remaja. Pada masa remaja, manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. Selain itu,
perubahan fisik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan pun semakin terlihat dan jelas. Dan yang kelima yaitu masa dewasa. Masa dewasa ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Tubuh bisa bertambah berat, namun sudah tidak bisa bertambah tinggi lagi. Organ-organ tubuh juga mengalami kematangan dan peningkatan kemampuan. Tingkat berpikir dan kematangan mental sudah juga berkembang dibandingkan pada masa remaja. Dan yang terakhir itu masa tua atau manula. Jika pada masa dewasa pertumbuhan berhenti, pada masa orang tua, organ tubuh mengalami penurunan fisiologis. Hal yang dapat dilakukan saat usia muda sudah tidak bisa dilakukan pada masa ini. Fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal hingga hilang sampai mengalami kematian. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga tugas ini dapat membantu kawan-kawan mahasiswa untuk memahami lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.